kita bisa beribadah karena Allah yang menginginkan. Yang kedua, ibadah yang kita laksanakan sebagaimana mestinya kita mampu, tetap tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita hanya bisa memohon agar ibadah kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebanyak apapun harta yang kita miliki belum menjamin kita bahagia, hadirin. Maka pernah dikisahkan ada satu orang yang kaya raya, punya rumah mewah. Dia dalam keadaan subhanallah gelisah. Dia lihat segala macam fasilitas, cuma karena tiap saat dia mendapatkan fasilitas bosan. Bosan dia hidup di rumah mewahnya. Tidak bisa tidur, hidup dalam keadaan gelisah. Ketika sedang dia keluar, dilihat ada satu musafir. Ini musafir ya, tidak punya rumah. Musafir zaman dahulu beda sama musafir zaman sekarang, Pak. Kalau musafir zaman sekarang, masya Allah, pakai bis mewah, pakai kereta yang luar biasa, pakai pesawat. Kalau musafir zaman dulu ya jalan kaki, ya. Jalan kaki dengan keadaan lusuh pakaiannya. Kemudian ini musafir melihat ada pohon yang rindang tepat di depan pintu rumah sang orang kaya ini. Karena terik panas matahari, dia duduk di bawah pohon rindang tadi, berteduh di atas pasir. Kemudian dia keluarkan dari tasnya roti yang kering dan air yang sedikit yang dia bawa, yang mana roti kering tersebut, Pak, tidak bisa dimakan kecuali harus dicelupkan dulu ke dalam air. Dicelupkan ke dalam air, kemudian dimakan. Dicelupkan lagi, dimakan. Sampai habis itu roti. Sang orang kaya menyaksikan, pertama dia memandang merasa iba, kasihan sang musafir ini. Tidak punya rumah, makanan roti kering tidak ada lauknya, hanya dengan air putih. Itu pun harus dicelupkan ke dalam air baru bisa dimakan. Cuma nih orang miskin sang musafir makan dengan nikmatnya, hadirin. Sampai habis itu roti pakai dikecup jemarinya. Kemudian air yang bekas celupan air diminum, dihabiskan sama dia. Kemudian setelah itu dia berbaring sambil mengucapkan bait syair, mengatakan ma'un wa khubdun wa dhillun hadhihi na'imu ajallu laqad jahadtu rabbi in qultu ana muqillu. Dikatakan air, roti kering dan naungan pohon ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Sungguh saya telah ingkar pada Allah kalau saya mengatakan nikmat yang diberikan Allah sangat sedikit pada saya. Kemudian dia tidur, Pak, di atas pasir dengan nyenyaknya, tanpa kasur, dengan tidur dalam keadaan lelapnya. Sampai sang orang kaya ini pun meneteskan air mata, wallahi yang telah mendapatkan nikmat dia bukan saya. Saya tidak pernah merasakan nikmat senikmat ini. Dan ini terbukti, Bapak. Saya juga punya sahabat, dia ini bisa dibilang masih muda umurnya, cuman dia memiliki jabatan tinggi dalam suatu perusahaan, wakil direktur, dan dia masih muda. Dia cerita sama saya, bilang, Habib, saya pernah karena orang tua saya ada di kampung, saya pernah mengunjungi orang tua saya bersama keluarga saya. Saya datangi ke kampung saya. Orang tua saya ini bukan orang kaya. Orang tua saya adalah pengajar di madrasah ibtidaiyah di kampung. Jadi tiap hari dia mengajar SD, madrasah ibtidaiyah, sampai menjelang zuhur, kemudian dia berangkat kemana? Ke sungai untuk memancing ikan. Dia bawa dengan peralatan sholatnya, sajadahnya, kain sarungnya. Itu dia pun kalau mancing ikan, bukan dari pinggir, tapi masuk sampai setengah badan. Dia pancing ikan. Saya ikut kegiatan ayah saya. Saya saksikan dia memberikan nasihat kepada saya, bimbingan kepada saya. Setelah memancing ikan dapat berapa ekor, dia pulang ke rumah, itu sebagian ikan dihadiahkan kepada tetangga, sebagian dimakan sama keluarga. Kemudian selesai makan, dia bercerita tentang keadaan. Saya saksikan, saya bingung lihat ayah saya. Pas malam selepas isya, dia tidur di atas balai kayunya, sambil bercerita. Lama-lama dia tertidur dan sampai lelap tidurnya sampai membunyikan suara. Ngorok tidurnya, hadirin. Kata sang anak, demi Allah, saya bingung lihat abah saya. Rumah fasilitas seperti ini tidak seperti rumah saya.
Rumah saya kalau tidur mesti ada AC-nya, mesti spring bed dan lain-lainnya, ya. Kasur yang empuk. Ayah saya tidur di atas bale, tapi dengan lelapnya sampai mengeluarkan suara ketika tidur. Saya tiap malam kadang nggak bisa tidur. Maka di sini saya sadari, kebahagiaan itu bukan dari harta, tapi kebahagiaan itu ketika dia ridho akan pemberian Allah. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang benar-benar mendapatkan nikmat. Nah, bagaimana untuk mendapat itu? Perbanyak zikrul maut. Mengingat kematian bisa membuat kita ridha bil yasir, merestui ridha dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang berikutnya daripada zikrul maut adalah ar-raghbah fil akhirah wa tazawwud laha bil a'mali salihah. Orang yang selalu mengingat kematian, dia bakal lebih condong pada akhirat. Dia bakal memperbanyak ibadah. Kenapa? Sebab dia tahu dunia ini hanya sementara, saya harus punya persiapan menghadap Allah. Makanya dinyatakan oleh ulama, inna lillahi ubadun futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wa salihal a'mali fiha sufuna. Dinyatakan hadirin, sesungguhnya Allah ini memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba yang cerdas siapa itu? Mereka yang bisa menceraikan dunia. Diceraikan dunia, kemudian apa yang dilakukan? Nazaru fiha. Sebab mereka memandang hakikat dunia. Falamma alimu, ketika mereka memandang dan mereka menyadari dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini hanya tempat singgah kita. Tempat tinggal kita sesungguhnya adalah di akhirat hadirin. Ini tempat singgah. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Bahwa dunia pada hakikatnya bukan tempat tinggal manusia tapi hanya tempat singgah. Ja'aluha lujjatan. Sehingga mereka menganggap dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Wattakhadha salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka jadikan amal taat mereka bagaikan perahu dan kapal yang bakal digunakan mengarungi kehidupan dunia ini. Sehingga kesibukan mereka hanya ibadah dan taat. Makanya banyak para salihin hadirin, mereka itu habis waktunya 24 jam hanya untuk ibadah pada Allah, hanya untuk beramal taat. Di antaranya ada seorang ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Salat duhanya saja hadirin, dia membaca Al-Quran 10 juz dalam salat duha. Salat witirnya 10 juz Al-Quran. Artinya setiap 3 hari sekali khatam Quran 2 kali. Kemudian belum zikirnya, belum dakwahnya, belum dia mengarang kitabnya. Sampai sekali waktu ketika menjelang Ramadan, dia kumpulkan keluarganya Pak. Dikumpulkan anak-anaknya, dikumpulkan istrinya. Kata dia, nak, hai istriku, sebentar lagi bakal masuk bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah. Maka saya pesan kepada kalian, tolong gandakan ibadah kalian. Perbanyak ibadah kalian mumpung di bulan Ramadan. Maka ditanya satu demi satu Pak. Anak pertama, engkau biasa baca Quran berapa juz tiap hari? Dia bilang, abah, saya biasa baca Quran 3 juz. Kata abahnya, nak, kalau masuk bulan Ramadan baca tiap hari 6 juz. Ente berapa juz? Sekian juz, lipat gandakan. Jadi setiap anak dianjurkan untuk memperbanyak ibadah lebih dari sebelumnya. Terakhir, ketika semua setelah disarankan Pak, salah satu anaknya bertanya, Abah barusan nyuruh kita menambahkan ibadah, insya Allah kita bakal jalankan Bah. Nah sekarang kita mau balik nanya ke Abah. Abah kira-kira di bulan Ramadan ibadah apa yang mau ditambahin? Apa kata beliau? Dia kata abahnya, kata Hayy Abdullah, dengan perasaan murung dan sedih dikatakan, tidak ada yang bisa Abah tambahkan. Dia bilang, Abah bagaimana? Abah tadi nyuruh kita menambahkan ibadah di bulan Ramadan, bulan agung, bulan yang mulia. Tapi Abah sendiri kok tidak mau menambahkan ibadah. Kata abahnya, nak, bukan kagak mau menambahkan ibadah, sebab memang waktuku udah habis buat ibadah semuanya.
Kalau seandainya ada orang pengen jual waktunya, Anda siap beli berapapun Anda bayar, biar untuk saya tambahkan lagi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat ibadah hadirin. Tapi ibadah yang dia lakukan tidak membuat dia lupa dari Allah. Hati-hati hadirin. Banyak orang beribadah tapi tertipu dengan ibadahnya. Sehingga ketika dia melakukan banyak ibadah, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling mulia. Ini adalah ciri orang yang tertipu dengan ibadahnya. Tapi orang yang tidak tertipu dengan ibadahnya, semakin banyak ibadah dia makin takut sama Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ibadah yang luar biasa begitu banyaknya hadirin, sampai dia munajat tiap malam. Dia memohon sambil menangis mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal, lakinnana fika amal tuhyi idha maramah. Dia bilang, ya Allah, saya perasaan gak punya amal ibadah, perasaan yang saya lakukan cuma kesalahan. Ya Allah, ampunin dosanya saya. Siapa yang berkata? Abdullah bin Husain bin Tahir, yang waktunya habis hanya untuk ibadah. Itu baru sholat malam 4 rakaat, sombongnya bukan main. Ini orang kampung sini Beb, yang paling ahli ibadah tuh saya. Orang kampung sini gak ada yang tahajud, kecuali saya doang yang tahajud. Orang sini kalau tahajud, ya Allah, paling cuma 2 rakaat. Saya Beb 6 rakaat. Masya Allah. Ya, baru sedikit udah belagu hadirin ya. Makanya lihat kaum sholihin, ya, orang yang tidak tertipu dengan ibadah. Ini pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Biar kita nggak tertipu dengan ibadah kita, ada 2 amalan penting ketika kita menjalankan ibadah. 2 syarat. Syarat pertama, agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar ibadah kita benar-benar murni hanya untuk Allah. Syarat pertama adalah yakinilah dan sadarilah kita bisa beribadah karena Allah yang menginginkan, bukan dari diri kita. Kita cuma bisa berharap, kita cuma punya keinginan, tapi taufik dari Allah, hidayat dari Allah. Ini bisa hadir begini banyaknya, Masya Allah. Ini kalau bukan hidayah dari Allah nggak bakal kumpul kayak begini hadirin. Kalau bukan karena taufik dari Allah, ketentuan Allah, kita nggak bakal bisa duduk di masjid ini. Artinya sadarilah kita bisa beribadah sebab Allah yang memang menginginkan kita ibadah. Berapa banyak contoh Bapak Ibu sekalian, kita punya keinginan melakukan kebaikan cuman gak kesampaian. Saya pengen melakukan ini cuman subhanallah tidak terjadi dan tidak terlaksana. Sebab kita hanya punya keinginan, tapi yang menentukan bisa beribadah atau tidak adalah Allah. Maka kalau kita sadari saya bisa beribadah ini karena Allah yang memang ingin saya ibadah. Yang kedua hadirin, yakinilah dan sadarilah ketika kita beribadah bahwa kita tidak akan pernah bisa beribadah secara sempurna yang diinginkan Allah. Sekhusyuk apapun kita Pak, sehadir apapun hati kita dalam keadaan ibadah, masih tidak sempurna sesuai yang diinginkan Allah. Jadi jangan pernah merasa bangga. Malaikat-malaikat Allah, makhluk yang suci yang memang diciptakan hanya untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Malaikat tidak ada yang pernah bermaksiat, tiap saat hanya ibadah kepada Allah. Tapi tahu apa ucapan malaikat nanti di akhirat? Ketika ditiupkan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu malaikat waktu dibangkitkan Pak, mereka langsung berucap bersama-sama mengatakan, Subhanaka ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadatik wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Mereka katakan, maha suci engkau ya Allah, kami tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya ibadah yang kau inginkan. Ibadah kami belum sempurna ya Allah, maafkan kami. Siapa yang berbicara? Malaikat, makhluk yang suci yang tidak pernah bermaksiat, tetap mengatakan, ya Allah mohon maaf, ibadah yang kami lakukan belum sempurna. Terus kita ibadah 4 rakaat, sombongnya bukan main. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati hadirin, jangan tertipu dengan ibadah kita. Lakukan tugas kita sebagai hamba Allah, perbanyak ibadah, yakini 2 hal ini. Kita bisa beribadah karena Allah yang menginginkan. Yang kedua, ibadah yang kita laksanakan sebagaimana mestinya kita mampu, tetap tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita hanya bisa memohon agar ibadah kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.